Oke, Ibu lanjutkan proses menghitungnya ya. Jadi misalkan Anda punya 5 data training, 1 data testing, bagaimana mencari kelasnya data si ke-6 tadi. Karena KNN sifatnya adalah berdasarkan voting dari tetangga terdekat, dan tetangga itu didefinisikan sebagai yang jaraknya paling dekat, maka kita hitung distance-nya dulu. Setelah distance ketemu, cari mana yang terdekat, lalu voting. Itu caranya ya. Oke, langkah 1. Yaitu menghitung jarak atau distance dari setiap data testing. Jadi kalau kita punya data testing 5, masing-masing akan kita hitung jaraknya terhadap data training, terhadap setiap data training. Jadi misalkan 6, Anda hitung distance dari 6 ke 1, 6 ke 2, 6 ke 3, 6 ke 4, 6 ke 5. Gitu ya. Kalau Anda punya data testing, data ke-7 misalkan, berarti Anda hitung distance 7 ke 1, 7 ke 2, 7 ke 3, 7 ke 4, 7 ke 5. Gitu ya. Nah, distance ini banyak jenisnya, tapi yang paling terkenal, paling banyak dipakai, disebut dengan Euclidean distance. Kenapa paling banyak dipakai? Karena memang konsepnya hampir sama seperti perhitungan jarak pada vektor, bahwa jarak itu adalah akar dari komponen vektor 1 dikurangkan dengan komponen X vektor 2 dikuadratkan. Kalau Anda punya komponen Y, maka Y1 minus Y2 kuadrat. Kalau Anda punya 3 fitur, berarti Z1 minus Z2 kuadrat, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, tidak hanya Euclidean distance, ada lagi Manhattan distance, Mahalanobis distance. Maka itu juga bisa dipakai, tapi biasanya paling umum dipakai adalah Euclidean distance. Ya, oke, jadi kita hitung ya jaraknya sekarang. Jadi kalau Anda menghitung ada data 6 ke 1, 6 ke 2, 6 ke 3, 6 ke 4, 6 ke 5. Dari 6 ke 1, 2, 3, 4, 5. Anda hitung distance-nya. Oke, biar lebih mudah ini Bu ganti aja ya, biar nggak terlalu, biar nanti jauh jaraknya. Ini misalkan 7, ini 9 misalkan. Oke, ya sudah, kita hitung distance-nya. Berarti di sini distance dari 6 ke 1 adalah akar dari 2 minus 1 kuadrat ditambah 5 minus 2 kuadrat. 2 minus 1 kuadrat ditambah 5 minus 2 kuadrat. Ini kan berarti akar 1 kuadrat 1, ini 5 minus 2, 3, tambah 9, akar 10. Oke, kita hitung sekarang distance 6 ke 2. Akar dari 2 min 1 kuadrat ditambah 5 minus 4 kuadrat. Ini berarti 1 ditambah 1. Gitu ya. Berarti sama dengan akar 2. Oke, kemudian data ketiga. Data 6 ke 2. Akar dari 2 minus 2 kuadrat ditambah 5 minus 4 kuadrat. Akar dari 0 tambah 1, akar 1. Dari 6 ke 4, distance 6 ke 4, akar dari 2 minus 3 kuadrat ditambah 5 minus 7 kuadrat. 2 minus 3 adalah 1, 5 minus 7 itu 2, berarti ditambah 4, akar 5. Oke, distance 6 ke 5 berarti akar dari 2 minus
3 kuadrat ditambah 5 minus 9 kuadrat. Berarti sama dengan 1, 5 minus 9 ini kan 4 tambah 16. Oh sorry, nggak kelihatan. Akar 17. Sorry ya. Jadi ini perhitungannya. Oke, kita sudah punya akar 10, akar 2, akar 1, akar 5, akar 17. Jadi setelah ketemu distance-nya, kita cari siapa yang paling terdekat, yaitu dimulai dari distance-nya yang paling kecil. Oke, itu langkah kedua. Langkah 2, diurutkan dari tetangga yang paling dekat, berarti dari distance paling kecil ke distance paling tinggi, gitu ya. Jadi tadi kita punya ini, kalau kita urutkan berarti urutannya adalah data 3, yaitu distance-nya akar 1, kemudian data 2, distance-nya adalah akar 2, kemudian akar 1, akar 2, akar 5 ya. Data keempat ini adalah akar 5, kemudian data ke-1 akar 10, dan data ke-5 akar 17. Sorry. Nah, ini. Ya, sudah diurutkan. Jadi, setelah kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka langkah ketiga adalah voting. Karena voting yang apa, Bu? Ini, data 3 tadi kan kelasnya adalah A. Ini kelas A. Kemudian data 2 ini adalah kelas A. Data keempat adalah kelas B, data 1 kelas A, data kelima adalah kelas B. Oke, di voting. Votingnya adalah sebanyak K. Jadi kalau misalkan K ini ditetapkan sama dengan 3, berarti Anda voting dari A dan juga B kan gitu. 1, 2, 3. A dengan B kalau di voting berarti menghasilkan kelas A. Maka bisa kita katakan bahwa kalau K-nya sama dengan 3, kita pakai kelasnya adalah A. Kemudian yang paling bagus K-nya berapa, Bu? Kan bisa aja saya K-nya adalah sama dengan 5. Gitu ya. Bisa aja K-nya sama dengan 7, gitu ya. Tidak ada nilai K yang terbaik untuk semua kasus. Yang ada adalah trial dan error. Jadi Anda akan coba data K sama dengan 3, K sama dengan 5, K sama dengan 7, dan seterusnya. Lalu Anda lihat mana yang akurasinya paling tinggi untuk menebak data ke-6. Ya. Itu caranya untuk mencari berapa jumlah K. Jadi K adalah sifatnya nanti trial dan error atau coba-coba. Itu adalah 3 langkah untuk mengerjakan yang namanya K nearest neighbor.